Syukur kepada Tuhan, hari ini kita dapat bersama kembali di dalam perbincangan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-13, pelajaran yang terakhir dalam kuarter yang ketiga ini. Bagi Anda yang ketika ini menonton siaran ini, di mana Anda berada, kami mengucapkan selamat berbakti kepada Anda semua. Ahli panel yang turut bersama-sama saya pada pagi ini ialah Elder Ronald. Apa kabar, Elder Ronald? Kabar baik, sukacita, damai, sejahtera bersama-sama dengan kita, Elder. Terima kasih, Elder Robert. Puji Tuhan, terima kasih, Elder Ronald. Dan ahli panel kita yang kedua, Elder Joseph. Apa kabar, Elder Joseph? Puji Tuhan, sentiasa baik. Semoga Tuhan menyertai kita dalam perbincangan ini. Amin. Puji Tuhan, terima kasih di atas kehadiran dan perkongsian pelajaran ini. Saudara sekalian, hari ini tajuk pelajaran yang kita akan belajar ialah kehidupan di bawah perjanjian baru. Dan ayat inti pelajaran kita pada Sabat ini terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 10 yang mengatakan seperti ini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sebelum melanjutkan perbincangan kita pada Sabat ini, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Kami sangat bersyukur di hadirat-Mu. Sebab pada Sabat ini, sekali lagi kami dapat berkongsi firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Berkati kami Tuhan, supaya pelajaran ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi kerinduan bagi kami, untuk terus bersandar di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara dan saudari sekalian di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, perjanjian antara Tuhan dan manusia bukan semata-mata satu doktrin ataupun satu falsafah, tetapi telah menetapkan suatu hubungan erat antara manusia dengan Tuhan. Yesus menetapkan perjanjian ini, dan melalui penerimaan perjanjian ini, Tuhan telah mengubah hidup kita dan memperbaharui hati dan pikiran kita. Dengan menerima perjanjian ini juga, kita membuka hidup kita untuk kasih Tuhan dan janji keselamatannya. Begitulah indahnya, begitulah agungnya kehidupan di bawah perjanjian baru ini yang kita akan belajar bersama-sama. Apa yang terkandung di dalam perjanjian baru ini? Apakah ada sukacita di dalam perjanjian baru? Atau apakah ada pengharapan hidup kekal di bawah perjanjian baru ini? Atau apakah misi di dalam perjanjian baru ini? Semua ini kita akan kupas bersama dengan ahli panel, Elder Joseph dan Elder Ronald. Elder Ronald, kehidupan di bawah perjanjian baru ini dikatakan ada satu kegembiraan, ada satu sukacita di dalam kehidupan perjanjian baru. Jadi apakah yang terkandung di dalam perjanjian baru ini sehingga dikatakan ada satu sukacita, bukan saja kepada orang Israel, tetapi juga kita semua. Persilakan Elder. Terima kasih, Elder Robert. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita menyertai kita. Iya. Pelajaran kita pada hari ini menyentuh tentang sukacita ataupun kegembiraan. Saya ingin membacakan ayat atau firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ayat yang pertama,
apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, dengan mata kami yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ayat yang kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ayat keempat, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita telah mendengar ada rasa sukacita daripada apa yang Yohanes katakan. Dan seperti kebiasaannya, ada ramai orang yang ingin berkongsi atau bercerita tentang pengalaman yang luar biasa. Contohnya, pengalaman yang mungkin sangat menyedihkan, atau pengalaman yang menggembirakan, atau barangkali sesuatu kehidupan yang dia rasa luar biasa. Dan orang suka mengongsikan itu. Rasa gembira, rasa sukacita, dan rasa duka cita juga orang mau kongsikan. Di dalam kehidupan Yohanes sebagai murid Yesus, antara murid Yesus yang pertama, dan selama 3,5 tahun Yohanes bersama-sama dengan Yesus. Jadi maksudnya Yohanes telah menyaksikan pelayanan Yesus, telah menyaksikan apa yang Yesus telah buat, dan telah merasai berkat-berkat bersama dengan Yesus, termasuklah mukjizat-mukjizat yang Yesus buat. Berlaku di depan mata Yohanes. Dan bukan itu saja, ketika saat-saat terakhir di Getsemani, ada kehadiran Yohanes. Ketika Yesus sendiri telah diadili dengan tidak adil, Yesus diseksa, itu semua berlaku di depan mata Yohanes. Bahkan sehingga Yesus disalibkan, Yesus dikuburkan, dan berita kebangkitan Yesus sempat mereka pegang Yesus itu sendiri. Dan itu semua berlaku di depan mata Yohanes. Dan itulah menjadikan bahwa Yohanes salah seorang yang layak untuk berkongsi tentang Yesus. Yohanes boleh menceritakan dari mula sehingga akhir pelayanan Yesus, kehidupan Yesus, terlebih misi penyelamatan Yesus itu sendiri. Persoalannya, apakah yang menyebabkan sukacita di dalam Yesus ini? Saya ingin sekali lagi ataupun melanjutkan pembacaan yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 dan nanti ayat yang ke-7. Ayat yang ke-5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat yang ke-7.
Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seseorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Sukacita, damai sejahtera yang kita rasai, yang Yohanes rasakan. Kalau mengikut ayat ini ada dua. Pertamanya ialah Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Yesus kita memperoleh persekutuan antara satu dengan yang lain. Maksudnya dalam kelompok atau dalam anggota atau dalam jemaat kita punya persekutuan atau kesatuan. Dan darah Yesus, anak Allah, menyucikan kita dari dosa dan langsung kita punya keselamatan. Ini bermakna Yesus sendiri membuka jalan untuk kita bersatu dengan Allah. Dengan demikian, darah Yesus yang menyatukan kita dengan Allah, inilah sukacita itu, Elda. Ya, inilah sukacita yang harus dikongsikan, yang dirasai oleh Yohanes sendiri, dan Yohanes telah benar-benar dapat merasai misi penyelamatan Yesus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kepada kita hal-hal seperti ini mungkin kita tidak, atau bukan lagi mungkin, tapi kita tidak hidup bersama dengan Yesus. Kita tidak menyaksikan Yesus. Tetapi kita membaca, kita mendengar. Dan damai sejahtera, sukacita, keselamatan melalui Yesus, inilah yang harus kita bagikan kepada orang lain, dan pasti orang lain akan merasa sukacita. Saya kembalikan kepada Elder Robert. Terima kasih Elder Ronald. Penjelasan yang begitu baik. Itulah sukacita di dalam kehidupan di bawah perjanjian baru ini. Selain daripada itu, kehidupan di bawah perjanjian baru ini dikatakan juga, Satan sering menuduh manusia ini yang mengatakan bahwa manusia atau kita tidak layak diterima oleh Tuhan karena kita ini sangat berdosa, sangat jahat di mata Tuhan. Setan juga mewujudkan provokasi yang mana menimbulkan kita ini rasa bersalah. Yang mana keselamatan itu yang ditawarkan Tuhan itu manusia tidak layak sebab keberdosaan dan kejahatan manusia. Elder Joseph, kehidupan di bawah perjanjian baru ini, adakah kita masih rasa bersalah ataupun sudah bebas daripada tawaran keselamatan yang diberikan oleh Tuhan? Silakan Elder Joseph. Ya Elder, terima kasih. Pelajaran hari Senin, bebas dari rasa bersalah. Saya ingin memulakan pembahasan ini dengan menceritakan cerita yang terdapat di dalam pelajaran Sekolah Sabat hari Senin yang mengisahkan seorang wanita yang telah dibunuh dengan kejam. Dan pembunuhnya tidak diketahui oleh pihak polis, sehinggalah pengkebumiannya. Namun, pihak polis telah memasang perangkap dengan meletakkan mikrofon yang tersembunyi di kuburan wanita tersebut. Pada suatu petang, selepas beberapa bulan kematian wanita itu, datanglah seorang pemuda mendekati kuburan itu, dan dia mulai mengaku kesalahannya sambil berlutut dan menangis. Nah, hal ini dilakukan oleh pemuda tadi oleh karena rasa bersalah di atas kejahatan yang dilakukannya terhadap wanita itu. Nah, ringkasnya, pihak polis telah berjaya mengesan pemuda ini dan menangkap pemuda ini. Nah, Elda, di dalam pelajaran ini digambarkan demikianlah halnya kepada kita yang berada di dunia ini.
Sungguh pun kita tidak atau bukanlah seorang pembunuh, tetapi kita telah melakukan dosa atau kita melakukan kejahatan yang memalukan. Dan hal ini tidak dapat ditarik semula, dan karena itu kita harus senantiasa merasa bersalah. Dan di dalam Roma 3 ayat 23 dan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 menyatakan bahwa tiada siapa yang dapat menyangkal bahwa setiap orang telah berbuat dosa. Maksudnya di sini adalah namanya manusia, kita berdosa. Namun berita baiknya di dalam pelajaran ini adalah Yesus di dalam kasih karunia-Nya telah mengampuni dosa-dosa kita dengan darah perjanjian baru. Nah, justru tidak seorang pun daripada kita yang harus hidup di bawah stigma rasa bersalah. Saya suka membaca di dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, jelas ayat ini mengatakan bahwa tiada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Harus difahami ya, yang penghukuman ini tidak ada bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, mengapa demikian? Nah, salah satu daripada janji besar apabila kita hidup di dalam perjanjian baru ini dengan Tuhan adalah kita tidak perlu lagi hidup di bawah rasa bersalah. Ya, memang kita ini adalah manusia yang berdosa dan memang itulah yang menghantui kehidupan kita yang senantiasa rasa bersalah. Tetapi harus difahami bahwa di dalam hal perjanjian kita dengan Tuhan yang puncaknya adalah keselamatan kekal. Di situ sebenarnya Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia daripada dosa-dosa melalui darahnya sendiri dan bukan kita. Kita hanya memilih untuk masuk atau mengikat di dalam perjanjian itu dengan memenuhi syarat-syarat iman, pertaubatan, ketaatan. Dan inilah yang membebaskan kita daripada rasa bersalah. Namun seperti yang Elda katakan tadi bahwa setan itu membuat satu provokasi yang bahwa manusia ini sungguh jahat adanya. Dan inilah yang setan selalu membisikkan di dalam pikiran kita, membisikkan di telinga kita, yang mengakibatkan bahwa kita ini rasa tidak layak di hadapan Tuhan dan senantiasa rasa bersalah. Tetapi pelajaran kita pada hari ini mengingatkan tentang pengalaman Yesus. Bagaimana Yesus mengalahkan pencobaan setan. Nah, saudara dan saudari, kita petik Roma 8 ayat 1 seperti yang saya sudah bacakan tadi. Dan inilah ayat yang membuatkan iblis dikalahkan. Bahwa di dalam Yesus Kristus sudah tidak ada penghukuman. Nah, pelajaran kita yang lalu, sahabat yang lalu maksud saya di sini, jelas bahwa darah Yesus yang mahal itulah yang sudah membayar dosa-dosa manusia. Dan inilah yang sebenarnya membebaskan kita daripada rasa bersalah. Nah, ada satu hal lagi yang penting yang saya ingin kongsikan di dalam pelajaran Isnin ini adalah jika Tuhan sendiri telah melupakan dosa-dosa kita, sebagaimana yang dicatat di dalam Yeremia 31 ayat 34, maka kita sebagai umatnya juga harus melakukan perkara yang sama. Maksudnya adalah kita harus mengampuni
orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Sebagaimana Yesus yang sudah pun mengampuni kita daripada dosa-dosa kita. Nah, dengan cara demikian, saudara-saudari, barulah sukacita, sebagaimana yang diterangkan oleh Elder Ronald tadi, adalah menjadi hak milik kita. Nah, ringkasnya, tidak berarti bahwa kita harus menyangkal dosa-dosa kita. Karena Yesus sendiri yang sudah membayarnya dengan darahnya yang mahal. Dan dalam Wahyu 1 ayat 5 mengatakan bahwa kita tidak lagi hidup di bawah penghukuman dosa. Kembali kepada Elder Robert. Terima kasih Elder Joseph. Kehidupan di bawah perjanjian baru ini membebaskan kita rasa bersalah, keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Itulah satu jaminan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kehidupan di bawah perjanjian baru ini juga mengatakan bahwa kita diberi hati yang baru. Kalau kita masih ingat pelajaran kita di awal-awal kuarter ini, yang mana menjelaskan bahwa perjanjian baru di antara manusia dan Tuhan adalah perjanjian di mana Tuhan meletakkan hukum di dalam hati kita atau di dalam hati manusia. Kristus dan hukumnya saling berkaitan. Hukum Tuhan itu tidak boleh dipisahkan, dan dengan adanya hukum Kristus di dalam hati kita, dan dengan adanya Kristus yang tinggal di dalam hati kita, bermaksud hukum dan Kristus menetap atau tinggal di dalam diri kita, dan kita mendapat satu manfaat yang sangat besar di dalam perjanjian baru ini, yaitu hati yang baru. Saya ingin membacakan dalam Efesus 3 ayat 17 sampai 18 yang mengatakan seperti ini. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan tinggi dan dalamnya kasih Kristus, dapat mengenali kasih. Saudara-saudari kekasih dalam Yesus, pikiran dan perasaan kita telah diubah ketika kita mengenal kasih Tuhan, dan apabila kita mempercayainya. Kita diberi hati yang baru dan cara berpikir dan perasaan yang baru. Hukum Tuhan tertulis di dalam hati kita, dan pikiran kita dipenuhi dengan penuh kasih terhadap Tuhan dan sesama kita manusia. Selain itu, saudara dalam Kristus Yesus, ketika Kristus hidup di dalam hati kita, iman dan pemahaman kita tentang kasih Allah akan bertumbuh dan berkembang. Kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah, sehingga kita siap untuk mencerminkan karakter Yesus itu sendiri. Elder Ronald dan Elder Joseph, inilah keagungan kehidupan manusia di bawah perjanjian baru ini. Sungguh ajaib kasih Tuhan itu kepada manusia. Betul. Iya. Dan seterusnya mari kita lihat, selain daripada sukacita di dalam perjanjian baru ini, selain daripada kita bebas daripada rasa bersalah, dan sangat penting tadi dikatakan bahwa kita diberi satu hati yang baru supaya kita mengenal Yesus. Tetapi harapan kita adalah kehidupan yang kekal, Elder Ronald. Jadi apakah yang dimaksudkan tentang kehidupan kekal di dalam perjanjian baru ini? Silakan Elder Ronald.
Firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-25 dan ke-26 adalah menjadi pilihan saya ataupun pilihan pelajaran kita untuk dikongsi bersama. Dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayat yang ke-26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ataupun mendengar ayat tadi, pengakuan Yesus, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan dia katakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan dikatakan lagi, setiap orang yang hidup dan percaya kepada Yesus, dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Nah, Elda, kalau kita melihat di dalam kehidupan kekal ini, kita dapati ada dua dimensi hidup kekal. Ada dua dimensi dalam hidup kekal ini. Yang pertamanya ialah hidup yang melimpah, damai, sejahtera, sukacita, dan diberkati. Yang kita rasa sekarang ini. Yang kita dapat nikmati sekarang ini. Jadi oleh karena melimpah damai sejahtera, melimpah sukacita, dan kita diberkati, akan kita bagikan atau melimpah kepada orang lain. Jadi maksudnya, apa yang kita rasa, apa yang kita nikmati, akan kita dapat kongsikan kepada orang lain. Dan ini terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Itu dimensi yang pertama dalam hidup kekal. Maksudnya kita sudah merasai sekarang ini. Yang kedua ialah hidup di masa depan atau masa akan datang. Yang dikatakan sebagai hidup kekal. Yang juga merupakan janji Tuhan kepada kita. Atau dalam arti kata lain, janji kebangkitan tubuh yang tidak akan binasa lagi. Sudah tentu kita semua yang hidup sekarang ini akan mati. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kematian kita yang mungkin berlaku sekarang atau bila-bila seperti tidur beristirahat, kata Yesus sendiri. Dan apabila Yesus datang kembali, datang kedua kali, orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Dan mereka akan menerima satu tubuh yang tidak akan mati untuk selama-lamanya. Orang percaya yang mati, yang dibangkitkan, dan orang percaya yang tidak pernah mengalami kematian, keduanya akan menerima tubuh yang tidak akan binasa lagi, yaitu tubuh yang kekal. Nah, saya ingin membacakan apa yang Ellen G. White tuliskan. Izinkan saya untuk membaca melalui pelajaran Sekolah Sahabat kita, yang Ellen G. White tuliskan di dalam buku tulisannya yang berjudul The Desire of Ages, halaman 388. Ellen G. White menuliskan, Kristus telah menjadi satu daging dengan kita, agar kita boleh menjadi satu roh dengan Dia. Melalui kesatuan inilah kita akan keluar dari kubur. Bukan hanya sebagai pernyataan akan kuasa Kristus, tetapi karena melalui iman, hidupnya menjadi milik kita.
Mereka yang melihat Kristus dalam karakternya yang sejati dan menerima Dia ke dalam hati, mempunyai kehidupan yang kekal. Melalui Roh itulah Kristus tinggal di dalam kita, dan Roh Tuhan yang masuk ke dalam hati kita oleh iman adalah permulaan hidup yang kekal. Ya, Elder, sungguh indah kata-kata Ellen G. White yang terdapat di dalam bukunya ini. Dan menyatakan bahwa kehidupan Yesus dengan kita menjadi satu. Dan sudah pasti kita akan menerima bagian daripada kebangkitan Yesus dan kehidupan yang kekal. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pasti kita tidak akan merasa takut dengan kematian bagi orang-orang yang percaya. Karena orang yang percaya di dalam Tuhan yang sudah mati, ketika Yesus datang kembali ke dunia, akan dibangkitkan, dan orang yang tidak pernah mati, keduanya akan menerima tubuh yang tidak akan binasa lagi. Dan pastinya kedua ini, orang yang sudah mati dibangkitkan, orang yang tidak pernah mati menerima tubuh yang kekal, pasti akan menerima kehidupan yang kekal. Kembali kepada Elder Robert. Terima kasih Elder Ronald. Satu pengharapan yang abadi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu kebangkitan dan hidup kekal di suatu hari nanti. Ya, di bawah perjanjian ataupun kehidupan perjanjian baru ini, juga dinyatakan bahwa ada satu misi bagi mereka yang belum mendengar kabar keselamatan. Akan diberikan kepada mereka supaya mereka juga mendapat kabar keselamatan ini. Elder Joseph, apakah yang dikatakan di dalam kehidupan perjanjian baru ini misi yang disampaikan untuk semua manusia? Silakan Elder Joseph. Ya, Elder, terima kasih. Saya suka membacakan Alkitab dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudara-saudari, ayat ini menyangkut tentang misi, seperti yang Elder Robert katakan tadi. Misi kita sebagai bangsa atau orang yang berada di dalam perjanjian baru, atau yang sudah menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Perhatikan ayat yang baru saya bacakan sebentar tadi. Dikatakan di sana, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia atau Yesus. Nah, inilah misi kita. Memberitakan perbuatan besar yang telah Yesus lakukan, yaitu penyelamatan manusia yang berdosa oleh kematiannya. Nah, kita merasa sangat beruntung ya, oleh karena kita yang tadinya berdosa, yang harus mati saja, tetapi telah ditebus oleh darah Yesus. Maksudnya di sini adalah kita telah diselamatkan daripada dosa yang membawa kematian kekal itu. Kita rujuk balik ayat yang dibacakan tadi, yaitu Dia, yaitu Yesus, telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, inilah yang Yesus telah lakukan buat kita manusia yang berdosa. Bagaimanapun, kita manusia yang berdosa di dunia ini sering bergelut
dengan apa yang dikatakan oleh seorang penulis daripada Afrika Selatan, yaitu Laurens van de Vos. Dia mengatakan begini, bebanan tanpa ketidakmaknaan. Apa yang dikatakan ini? Bebanan tanpa ketidakmaknaan. Nah, di sini dikatakan bahwa orang-orang mendapati diri mereka mempunyai karunia kehidupan. Tetapi malangnya, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya, atau apa yang harus dilakukan dengan karunia kehidupan ini, dan tidak tahu pula tujuan pemberian itu. Dan yang parahnya ialah tidak tahu pula menggunakannya. Nah, ini sesuatu yang tampak membazir, bukan? Suatu pemberian yang berharga tetapi tidak digunakan sebaiknya atau tidak dikongsi pun kepada orang lain. Nah, saudara-saudari, sebagai orang Kristen Perjanjian Baru yang sudah mengetahui tentang berita indah Yesus Juru Selamat yang disalibkan, mati dan bangkit karena dosa manusia, dan kita yang sudah berada dalam kasih karunia kehidupan kekal, sepatutnya menyahut cabaran atau misi yang ditetapkan oleh Allah atau oleh Tuhan. Kita harus mengingati panggilan Yesus di dalam perintah agungnya di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya ingin membacakan perintah agung ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu, yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Nah, saudara-saudari, ayat ini merupakan satu mandat atau suatu perintah yang sepatutnya menjadi misi bagi kita yang sudah mengikat di dalam perjanjian baru ini dengan Tuhan. Kita harus lakukan hal ini. Bahkan dalam pelajaran sekolah Sabat kita mengatakan bahwa kita harus membuat dan melakukan pengabaran Injil ini sebagai satu pekerjaan. Nah, suatu mandat yang Yesus amanahkan sendiri bagi setiap umat Tuhan yang berada di dalam perjanjian baru. Maksudnya di sini tidak mengira siapa kita itu, kayakah, miskinkah, apapun pekerjaan kita. Kita ini seorang cegu kah, kita seorang petani kah, ataupun keterbatasan yang kita ada. Apakah kita ini peta bercakap, apakah kita ini tidak pandai membaca, dan sebagainya. Nah, di sini dikatakan bahwa masing-masing kita mempunyai peranan yang sangat penting di dalam membantu misi penyelamatan agung Tuhan kepada setiap manusia di dunia. Berarti bahwa tiada siapa yang sudah menerima kasih karunia kehidupan daripada kematian Yesus itu yang tidak berperanan untuk melakukan pemberitaan Injil ini kepada orang lain. Nah, dengan demikian, ramai orang yang akan mendengar kabar baik ini. Ramai orang yang akan menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan masuk di dalam perjanjian baru untuk menerima kehidupan kekal melalui pengorbanan Yesus di Kalvari. Dan ada satu lagi kenyataan yang perlu kita pelajari juga di sini, bahwa kita harus ada keberanian untuk memberitakan kabar baik ini. Karena Tuhan sendiri berjanji untuk senantiasa menyertai kita sampailah akhir zaman.
Justru saudara-saudari, marilah kita memohon keberanian daripada Tuhan untuk melakukan hal ini. Dan jaminan penyertaan Tuhan sebenarnya sudah tersedia buat kita. Menerima perjanjian Allah dan menjadi bahagian daripada umat pilihannya meliputi sebuah misi yang mengumandangkan Injil, yaitu kabar baik di mana Yesus telah mati buat manusia yang berdosa dan menyelamatkan manusia daripada penghambaan dosa. Nah, sukacita bebas dari rasa bersalah, pemikiran baru, harapan hidup yang kekal yang kita sudah kupas sebentar tadi, tidak boleh disimpan begitu saja oleh setiap kita yang sudah mendengar dan mengetahui, bahkan mengamalkannya atau mengalaminya. Tetapi kita harus membagikan kepada semua orang, dimanapun, bila masa pun yang kita mempunyai kesempatan. Jadi itu saja, Elda. Kembali kepada Elda Robert. Terima kasih, Elder Joseph. Di bawah perjanjian ataupun kehidupan di bawah perjanjian baru ini, seperti yang kita dibincangkan tadi, sungguh indah. Dan Elder Joseph dan Elder Ronald, saya melihat pelajaran kita yang ke-13 ini merupakan satu daripada klimaks atau rumusan pelajaran-pelajaran kita yang hari pertama, atau pelajaran pertama sehingga pelajaran yang ke-12 itu. Saya melihat inilah pelajaran yang ke-13 ini merupakan rumusan keseluruhan. Saya melihat seperti itu. Dan kita sudah membincangkan bahwa kehidupan di bawah perjanjian baru ini memberi sukacita kepada kita. Malah kita telah ditawarkan keselamatan tanpa rasa bersalah. Dan juga kita diberikan hati yang baru supaya kita dapat mengenal kasih Allah. Dan yang sangat penting, kita diberi jaminan tentang kehidupan kekal. Dan juga orang yang belum menerima keselamatan, juga ada misi untuk mereka. Jadi Elder Ronald, secara keseluruhan, apakah rangkuman pelajaran kita hari ini yang saya ingat begitu baik untuk kita kongsikan bersama? Silakan Elder Ronald. Terima kasih Elder Robert, dan terima kasih juga kepada Elder Joseph yang sudah menghuraikan pelajaran kita dengan begitu baik sekali. Secara kesimpulannya, pelajaran kita pada pagi ini, dan yang juga merupakan pelajaran yang terakhir dalam kuartal yang kedua ini, membawakan rasa sukacita damai sejahtera kita miliki melalui darah Yesus Kristus. Dan sekali kita berada di dalam Yesus, kita bebas dari rasa bersalah. Maksudnya, kita tidak perlu rasa bersalah. Dan kita tidak lagi di bawah hukuman. Dalam perjanjian baru ini, hukum telah ditulis di dalam hati kita. Dan kita memperoleh hati yang baru. Jadi oleh karena hukum itu telah ditulis di dalam hati kita, dan hukum itu merupakan karakter Allah atau karakter Yesus sendiri, maka hati yang baru itulah yang memaparkan kehidupan kita seperti karakter Yesus yang akan menjadi atau sudah menjadi budaya dan amalan di dalam kehidupan harian kita. Tidak ada kematian di dalam Yesus. Orang yang sudah mati akan bangkit, dan orang yang hidup, yang tidak pernah mati, yang percaya kepada Yesus, keduanya ini akan menerima tubuh yang tidak akan binasa lagi.
Di dalam Yesus juga kita merasa sukacita mengabarkan kabar selamat, sehingga semua orang di seluruh dunia ini menerima Injil keselamatan. Dan tugas kita ialah memberitahukan kepada orang lain di dalam lingkungan kita. Then I will go. Kembali kepada Elder Robert. Terima kasih Elder Ronald. Itulah keagungan, keindahan di dalam kehidupan di dalam perjanjian baru Tuhan ini. Semoga itu semua menjadi bahagian kita apabila kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih kepada Elder Ronald yang sudah memberikan penjelasan dan juga kepada Elder Joseph. Terima kasih juga kepada para penuntun yang sudah bersama-sama dengan kita pada Sabat ini. Semoga pelajaran itu menjadi berkat bagi kita sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebagai penutup pelajaran kita pada Sabat ini, saya persilakan Elder Joseph untuk memimpin kita di dalam doa. Persilakan Elder Joseph. Mari berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, yang kami sembah, oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu lah kami manusia yang berdosa, yang sepatutnya mati, tetapi Engkau yang baik dan bermurah hati, bahkan sukarela melalui Yesus Kristus untuk mati di kayu salib bagi menanggung segala dosa kami, mengganti kami daripada hukuman mati itu. Dan dengan demikian ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan merasa sukacita dengan hidup yang berpengharapan. Dan itulah sebabnya kami mau memuji nama Tuhan sampai selama-lamanya. Namun kebaikan dan kemurahan Tuhan itu dan sukacita itu kami tidak seharusnya menyimpan begitu saja. Tetapi kami harus memberitakan, mengabarkan, bahkan mengumandangkan kepada dunia bahwa Yesus telah mati untuk memberi jalan keselamatan kepada semua manusia yang berdosa di dunia ini. Tuhan di surga, terima kasih. Kiranya message yang penting yang Tuhan telah sampaikan di sepanjang kuarter yang kedua ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Boleh meneguhkan iman kami sehingga kami akan memperoleh keselamatan kekal pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan sentiasa mendengarkan doa kami. Inilah kami doakan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Amin.